Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada? Semoga hari ini senantiasa sehat, dipermudah segala urusan, berlimpah rezeki, berkah barokah hidupnya. Dan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel saya ini, salam kenal semuanya. Saya Anissa Ada, ya, penjahit rumahan dengan akun saya bernama Multazam Humed yang sekaligus itu merupakan brand produk-produk saya. Kali ini sebelumnya biasanya saya itu berjualan produk-produk Multazam original sama saya campur dengan kulaan untuk gini loh teman-teman, untuk mengedukasi secara nyata bahwa supaya teman-teman itu tahu ya produk yang harganya sekian itu bentuknya seperti apa, produk yang sekian itu benefitnya apa, yang murah itu minusnya apa. Namun teman-teman, kali ini akun saya itu kena takedown permanen untuk penjualan. Nah, saya nggak tahu ada kesalahan apa di konten saya, tapi ya sudahlah, ini adalah salah satu kendala di uh, bisnis saya anggap gitu ya. Namun saya tetap husnudon karena Allah dengan menghendaki TikTok saya kena takedown untuk penjualan, Allah itu menghadirkan jalan rizki yang lain sesuai sabdanya Allah Subhanahu wa taala sendiri, bahwasanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, jika seorang tersebut bertakwa dengan berbagai macam ujian yang ada, Allah itu akan mendatangkan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Jadi teman-teman, kemarin banyak yang bertanya, kenapa keranjang kuningnya kamu kok hilang? Pelanggaran apa yang sudah kamu lakukan? Loh, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu secara algoritma TikTok, saya benar-benar nggak tahu karena tidak secara menyeluruh saya belajar hal ini. Ya sudah barang tentu ada hal yang saya berbuat salah tapi saya tidak tahu sehingga mengakibatkan, karena TikTok itu kan sistem ya teman-teman ya, bukan kehendak hati manusia, bukan. Jadi ketika ada konten atau pergerakan konten yang kurang sesuai dengan algoritma TikTok, maka otomatis akan dikenakan sanksi atau takedown. Nah, kebetulan sanksi yang saya dapat adalah sanksi di penjualan. Jadi saya nggak bisa lagi untuk menjual dagangan saya di keranjang kuning. Bahkan untuk affiliate pun saya selain seller, saya juga sebagai afiliator, itu juga keranjang kuningnya hilang. Tapi dari sini saya tetap berhusnudzon sama Allah, karena Allah mempunyai algoritma yang sangat-sangat luar biasa menurut saya. Di sini Allah menghendaki TikTok saya kena takedown di penjualan, tetapi itu tadi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah mendatangkan rizki dari tempat, dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi teman-teman, akhir-akhir ini customer saya itu berdatangan banyak sekali dari YouTube. Terima kasih ya bunda-bunda, sista, teman-teman semua yang bener-bener akun saya menjadi organik. Ya, jadi organik, saya nggak kenal penjenengan percaya dengan produk saya kemudian membeli. Terima kasih yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sekali. Dan alhamdulillah ya Allah, meskipun saya kena takedown seperti ini dulu, saya kena takedown 2 kali. Dulu saya mangkel, ngersulo, pegel ya. Waktu masih bermain TikTok di awal-awal. Kenapa sih kok bisa jadi seperti ini? Saya marah, bahkan sampai ngulur-ngulur waktu nih sholat gara-gara benakno akun TikTok. Nah, semakin kesini saya semakin paham bahwasanya Allah itu punya rencana lain. Yaitu tadi, kalau TikTok punya algoritma, Allah pun juga punya algoritma. Allah says yes and give you what you want. Allah berkata iya, dan udah, permintaan kamu dikasih. Allah says wait and give you something better. Allah itu kalau kita minta kan berdoa, ya Allah aku minta ini. Allah tunggu. Pasti Allah akan ngasih yang lebih baik dari apa yang kamu minta. And then yang terakhir, Allah says no and give you the best, ya toh.
Allah itu menolak permintaanmu karena sesuatu hal yang kamu minta belum tentu baik bagimu. Makanya Allah akan memberi apa yang terbaik untukmu. Nah, gitu ya. Saya kira teman-teman sudah paham semua tentang hal ini. Banyak ditulis di Al-Qur'an ya, yang seperti itu tadi yang saya sebutkan di awal, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, itu tadi bahwa Allah itu akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka bagi hambanya yang bertakwa tentunya. Dalam hal ini saya garis bawahi bagi yang bertakwa ya teman-teman ya. Nah, oke, kembali ke tema. Kenapa TikTok saya itu kok kena take down? Yaitu saya berhusnudzon aja sama Allah, bahwasanya Allah akan lebih menata sistem penjualan saya untuk lebih menjadi autopilot. Ya, kalau biasanya orang-orang membeli ke saya itu COD, ada refund, ada komplain, sekarang tidak lagi. Karena orang-orang yang serius beli dari pelanggan atau pelanggan baru, customer baru dari YouTube itu kan organik ya. Bukan dari hasil ngiklan, bukan dari saya promosi. Mereka berdatangan sendiri, niat beli dengan segala kesukarelaan hati, yang benar-benar sudah tahu produknya Multazam itu memang benar-benar kualitasnya bagus. Jadi beliau semua itu, mereka semua yang serius beli nggak akan berpikir oh ini nanti aku bayar COD, enggak. Bahkan belum lihat barangnya, belum tahu saya, belum kenal, udah langsung minta rekening, minta totalan, dan belinya itu berkali-kali. Nah, itulah teman-teman ya, bahwasanya kalau Allah sudah menghendaki, maka apapun yang menjadi penghalang akan sirna semuanya. Oh ya, mumpung kali ini yang lagi viral ya, Bapak Son Haji dengan segala kerendahan hatinya ketika beliau diolok-olok, beliau dihina, dicemooh, ya toh. Beliau itu dulu awalnya adalah seorang kuli bangunan atau tukang, karena beliau jatuh cedera sehingga tidak bisa memungkinkan lagi untuk beliau kerja sebagai kuli bangunan itu tadi, beliau beralih jadi penjual es teh di pengajian-pengajian. 2 hari yang lalu, tepatnya di hari Senin, beliau mendapat ujian yang sangat besar. Beliau baru masuk di ruangan pengajian, dagangannya belum laku sama sekali karena musim hujan. Spontan ada Gus Miftah yang dengan logatnya, dengan ciri khasnya yang seperti itu ya. Di luar kita menjudge beliau. Nah, itu sudah nanti biar Allah sendiri itu yang menghakimi beliau. Cuma di sini saya mau menekankan, menggarisbawahi hikmah besarnya ya teman-teman ya. Teman-teman sendiri sudah tahu mungkin di semua beranda sosial medianya teman-teman itu sedang FYP Pak Son Haji penjual es teh yang sedang dihina-hina oleh Gus Miftah itu kan ya. Nah, beliau masuk majelis pengajian dengan keadaan kayak teman-teman lihat ekspresinya beliau itu kayak bingung, kayak datar, juga ada nelongsonya ya toh. Karena kata-katanya itu menurut saya juga sudah sangat-sangat kasar dengan perlakuan yang seperti itu. Apalagi ditambahi bapak-bapak yang sebelahnya yang katanya pengasuh pondok pesantren, ketawanya Masya Allah sangat menghina, merendahkan. Padahal bapak penjual es teh ini kan lebih tua ya, seharusnya seorang tokoh agama, pemuka agama, alim ulama, bahkan pendakwa itu sikapnya kan santun, gak seperti itu ya. Oke, kembali lagi ke tema ya teman-teman. Dengan hinaan yang seperti itu beliau tetap tenang, tetap menyimpan relongsonya dalam hati, memaafkan. Tidak susah bagi Allah untuk mengangkat derajatnya beliau langsung, tidak sampai 2 hari. Ada yang memberangkatkan umroh akbar nanti di bulan Maret, yang dimana itu adalah umroh setara haji karena dilaksanakan di bulan Ramadan. Willy Salim, konten kreator non-Islam, datang langsung seketika itu menghadiahi beliau uang ratusan juta. Banyak sekali agnia yang di Malang yang ownernya pesen kopi plus itu beliau langsung berdonasi. Ada banyak sekali orang-orang yang lain juga ngasih belas kasihan ke beliau. Itulah bukti bahwa Allah mengangkat derajat manusia itu dengan sangat mudah. Padahal Pak Son Haji nggak punya sosial media. Allah menghendaki beliau viral dan mengangkat derajatnya. Jadi buat teman-teman tetap semangat ya.